Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu Guru dan juga Pak Kris, Pak Agus dan semua OSIS MPK. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selamat. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami hendak melakukan talk show kembali ya Tuhan. Ialah melalui acara ini kami sungguh boleh diberkati, khususnya untuk anak-anak OSIS dan juga MPK. Kami boleh diberi motivasi, diberikan wawasan untuk kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang sungguh menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah situasi dunia saat ini ya Tuhan. Berkati Pak Kris dan Pak Andi yang akan memimpin kami di Hikmat, dan juga Miss Ilona yang akan juga menolong kami. Tuhan tolong acara ini boleh berjalan dengan baik, berkati jaringan internet, supaya selama acara ini boleh berlangsung, boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami pada siang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Is. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak OSIS dan MPK, di hari ini kita akan melakukan Pempa Talk ya. Ini spesial sih buat OSIS ya, karena kenapa spesial? Karena hari ini tuh kalian langsung mendengar dari dua narasumber terkece, terhebat se-Jawa. Se-Jawa. Oh enggak, kayaknya Jawa dan Sumatera deh. Soalnya mereka juga udah sampai Lampung-Lampung gitu. Kelas 9 aja tuh dapat satunya doang, tapi OSIS hari ini dapat dua-duanya ya. Ada Pak Kris sama Pak Andi Agus. Pak Andi Agus, kita nyapanya Pak Agus aja kali ya? Ya, Ko Agus. Ini udah masuk belum ya Agusnya? Belum ya? Dia lagi on the way masuk sih. Oh ya udah, berarti kita pertama masih muter-muter terus. Oh oke. Berarti pertama perkenalan aja dulu ya sama Pak Kris ya. Iya. Oke, Pak Kris gimana? WFH hari ini kemejanya merah ya, kemarin putih, terus nanti besok lagi biru. Iya, kemarin putih. Yang putih itu udah kepake video call udah beberapa kali. Jadi oh gitu. Harus ganti sama merah, ya. Makanya bawahannya tadinya mau pakai tetap putih. Iya, masih celana pendek juga. Oh iya, sama aku juga sih, sama celana pendek. Inilah enaknya WFH ya. Gimana Pak Kris kesibukannya? Ya masih apa ya? Masih ngajar pakai rekaman. Terus bikin konten juga buat gereja. Terus jadi editor juga sekarang buat sekolah minggu. Jadi punya skill baru sekarang, bisa ngedit suara sama ngedit video. Oh, Pak Kris hari ini udah ada belum yang ucapin selamat Hari Pendidikan Nasional mahasiswanya? Udah, jadi mereka ngucapinnya di Instagram aja. Jadi selamat Hari Pendidikan Nasional. Terus semoga bisa masuk kampus lagi kapan. Kayaknya orang-orang udah kangen pada ya. rindu kampus ya. Nah, Iya. OSIS sebenarnya pertanyaan ke Pak Kris ini buat ini sih nyindir keras anak OSIS sih. Soalnya dari kok chatnya teduh tenang gitu ya, nggak ada yang kayak halo Miss, apa kabar? I miss you, nggak ada tuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional juga nggak ada tuh. Ya mungkin mereka rebahan kali ya Pak Kris ya. Jadi ya udahlah. Oke, Pak Andi Agusnya belum masuk ya. Oh tuh, Miss Febri malah yang bilang I miss you Miss Ilo. Iya, I miss you too Miss Febri. Oke, karena yang satunya Pak Andi Agusnya belum masuk. Nah, kita jelasin aja dulu ya. Hari ini kita mau bahas tentang topiknya tentang apa gitu ya. Oh ya, Vanessa, terima kasih. Selamat Hari Pendidikan juga buat semuanya. Oke, hari ini tuh kita sebenarnya ada nggak di antara kalian yang masih ingat sekiranya dari LDK 1 yang di sekolah sama LDK 2 yang ke Kuningan, ada nggak sih yang masih ingat jadi I'm the agent of change itu tuh apa gitu? Boleh di chat aja nggak apa-apa. Atau jangan udah lupa kali ya, bahkan udah lupa kali Kak Pak Kris. Ini, oh iya betul ya, hari itu temanya I'm the agent of change ya. Mereka masih ngucapin Hari Pendidikan Nasional. Iya, mereka Happy masih Pendidikan Day katanya. Happy Pendidikan Day, iya. Stephen Marcelo and Darwan, panjang sekali namanya.
Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang I'm the Agent of Change ya. Jadi ini untuk ketiga kalinya kalian mendapatkan topik ini gitu. Itu berarti besar harapan kami semua para pembina OSIS bahwa kalian benar-benar nih setelah menjalani LDK dari offline sampai jadi online seperti ini tuh kalian benar-benar bisa setidaknya apa ya, kalian memaknai ya, bisa tahu apa itu menjadi agent of change, lalu bisa melakukannya gitu ya. Tapi nanti akan dikupas lebih banyak lagi oleh Pak Andi Agus sama Pak Kris. Apakah Ya, Ko Agus sudah masuk tuh. Ko Agus Oke, ya, udah masuk. udah hadir. Oke. Halo, Pak Agus. Kita sapanya Pak Agus aja ya. Pak Agus. Halo. Baru Oke, anak-anak OSIS ini satu, seolah-olah ada di Bali gitu Pak Agus ya. Jadi liburan Ya. Bati gitu ya. Itu aksesoris wajib Ko Agus kalau misalkan lagi video call itu udah pasti pakai itu. Pakai ketuk palu. Ini aksesoris wajib gitu ya. Wajib. Soalnya hilang-hilang nih. Iya, kayaknya Pak Agus hilang-hilang ya itunya. Oke, kalau tadi kan Pak Kris sudah kenalan nih, Pak Agus. Pak Agus boleh nggak memperkenalkan diri sedikit buat anak-anak OSIS? Tadi sih aku udah kasih pendahuluan ya, bahwa mereka tuh harus bersyukur karena hari ini berhadapan langsung dengan dua pembicara terkaitnya se-Jawa dan Sumatera. Ya. Entah nanti mungkin bulan berikutnya ke Kalimantan atau mungkin ke daerah yang lain, tapi untuk sementara ini paling keren banget se-Jawa dan Sumatera. Betul tidak? Gimana tadi agak putus? Oh, putus-putus ya. Bagus, ya, boleh nggak memperkenalkan diri sedikit buat anak-anak OSIS? Sekarang kesibukannya apa nih di WFH ini? Bagus, kalau tadi Pak Kris kan bikin konten pelajaran ya, tetap ngasih kuliah online, bikin podcast. Sebenarnya Pak Kris nggak jelas, kita juga tahu sih dari Instagramnya ngapain aja. Kasih webinar sana sini. Kalau Pak Agus selama WFH ini ngapain Pak Agus? Kebanyakan karena saya sedang berproses untuk menjadi pendeta di GKI Kebonjati. Jadi yang saya lakukan lebih banyak urusan yang gereja ya. Jadi membuat kebaktian online, RH, mimpin persekutuan, diundang-undang untuk bicara di berbagai webinar, sama ngurusin BPK penabur juga karena sekarang jadi koordinator untuk tim revitalisasi PKBN 2K. Jadi sekarang kesibukannya lagi bikin deadline konsep implementasi PKBN 2K untuk semua kota. Weh, mantap banget. Gitu. Mantap banget. Ini pakar-pakar PKBN 2K-nya ya berarti ya. Oke, jadi anak-anak OSIS dan MPK, aku pikir tanpa membuka Instagram mereka, tapi dengar sekilas aja tentang mereka, kalian tahu bahwa ini pembicara sangat, narasumber sangat, sampai udah nggak bisa jelasin pakai kata-kata, pakai aja lah. Oke, hari ini kita bahas tentang I'm the Agent of Change ya. Kita langsung mulai aja. Kira-kira menurut, entah mau Pak Kris duluan atau Pak Agus duluan, tapi apa sih sebenarnya Ko Agus dulu. yang... Oke, Pak Agus dulu. Ngikutin umur. Ya. Weh. Aku nggak Bukan bilang ikut ya. gua. Itu kata Pak Kris ya. Iya, tapi mukanya lebih muda lah, tenang. Iya, boleh. Oke, berarti mulai dari Pak Agus ya. Sebenarnya kalau pertama kali dengar kalimat ya, tema I'm the Agent of Change itu tuh sebenarnya apa yang terpikirkan gitu? Konsep apa sih sebenarnya tentang I'm the Agent of Change menurut Pak Agus? Ya, kalau kita bicara the agent of change, agen perubahan lah kalau di dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi bahwa setiap kita sebenarnya ketika dihadirkan Tuhan ini, kalau kita bicara agent of change, bahwa setiap kita itu punya tujuan. Ya, punya tujuan bahwa apalagi kalau dihubungkan dengan kepemimpinan, misalnya John Maxwell tuh bicara soal pengaruh. Artinya keberadaan kita ini bukan kebetulan sejarah, kita ini bukan sekedar ada, tetapi tampaknya ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan keberadaan kita gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Apapun misalnya yang kita jumpai dalam keseharian kita, itu bagian dari peran kita di tengah masyarakat yang, di tengah kehidupan yang kita jalani lah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita bicara agent of change, ini bicara soal apa yang mesti kita
lakukan, pengaruh apa yang bisa kita berikan dalam situasi-situasi apapun, baik yang kecil, besar, situasi sederhana apapun, pilihannya kita diem, nggak ngapa-ngapain, atau kita membuat sesuatu. Selalu pilihannya begitu. Gitu. Jadi bahwa setiap kita punya pengaruh. Jadi kalau kepemimpinan menurut Maxwell pengaruh. Misalnya kalau saya pernah baca tuh ada quotes-nya yang cukup menarik. A leader is one who know the ways, show the ways, and goes the way. Jadi yang namanya pemimpin itu dia tahu jalan itu, dia bisa menunjukkan jalan itu, dan dia bisa berjalan bersama-sama ke jalan itu untuk mencapai yang buat saya itu sebuah perubahan. Jadi sebenarnya sederhananya kalau kita bicara agent of change ya dimanapun kita berada, kita punya pengaruh yang bisa kita lakukan. Baik besar kecil, dampak kecil, tapi juga bisa nantinya bisa berdampak besar. Kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh oke. Jadi kata-kata kunci dari Pak Agus itu ya kalau the agent of change itu tuh pemimpin, karena setiap orang terlahir punya tujuan gitu kan ya, punya tujuan dan dia punya pengaruh. Tinggal pilihannya dia mau berdampak atau enggak nih, dia mau bawa pengaruhnya atau enggak nih gitu ya. Beberapa kata kunci dari Pak Agus. Oke, silakan Pak Kris. Gimana menurut Pak Kris konsep pertama kali dengar I'm the agent of change itu tuh apa yang terlintas gitu? Ya, yang terlintas sih kayaknya kan berarti kan kalau bicara soal agent of change itu kan berarti ada sesuatu hal yang diubah kan, dan diubahnya bisa konteks positif atau negatif gitu. Jadi mengubahnya ke sesuatu hal yang positif. Terus saya punya keyakinan setiap kita ini punya sense of mission lah, sense of purpose ya, punya tujuan pada saat kita diciptakan, kita jadi manusia gitu kan, selalu ada satu tugas yang Tuhan kasih sama kita, entah itu besar atau kecil dalam skala dunia, tapi itu sebenarnya besar buat kita gitu. Jadi agent of change ini bisa kita lakukan kalau kita punya tujuan ya. Terus tujuan itu yang kata Pak Agus tadi bilang bisa bawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita gitu sih. Gitu sih. Jadi mesti mulai dari tujuan yang baik dulu kan. Maka kita bisa tahu. Karena kalau cuma ngomong soal perubahan ya kita bisa ngomong perubahan yang kayak apa gitu ya. Perubahan yang baik yang sebenarnya udah jadi sense of mission dari setiap kita gitu. Bahkan di anak-anak OSIS dan MPK ini saya yakin ada sesuatu hal yang dititipin sama Tuhan gitu untuk bisa mengubah lingkungan mereka gitu sih Miss Ilona. Oke Pak Kris, ya berarti rasanya dari Pak Agus sama Pak Kris jelas gitu ya bahwa setiap kita tuh terlahir dengan punya tujuan gitu. Pertanyaan apakah tujuan itu sudah ditemukan atau belum ya, atau punya willing nggak nih untuk menemukan tujuan itu, atau ya udah hidupnya biasa-biasa aja, udah flat aja udah ya sekedar ke sekolah lalu pulang gitu kan ya. Oke. Nah tapi dari itu menariknya saya tambahin dikit ya, bahwa dalam hidup yang kita jalani itu kan selalu ada satu perjumpaan, dan perjumpaan itu dengan setiap peristiwa baik yang sederhana maupun yang besar. Nah, setiap perjumpaan itu tuh membutuhkan sebuah keputusan. Jadi kalau kita bicara pemimpin ini nggak bicara soal berapa banyak yang kita pimpin, berapa banyak pengikut kita, tapi sebenarnya pemimpin juga adalah bagian dari bagaimana kita juga adalah memimpin diri kita sendiri nih. Nah, perjumpaan itu kan selalu menghadapkan situasinya, pilihannya terhadap situasi itu saya terpengaruh atau saya mempengaruhi situasi itu. Misalnya nih lagi kondisi COVID-19 nih, pilihannya saya kan ditanya di work from home itu mau ngapain? Mau ngikutin anjuran pemerintah rebahan doang, atau saya punya hal lain yang bisa saya lakukan. Selalu dalam hidup itu nanti kita bertemu dengan situasi yang membutuhkan kita mau bertindak, diam, atau ngapain. Selalu itu yang terjadi menurut saya kalau kita bicara agent of change. Jadi pemimpin itu selalu bertemu dengan sebuah situasi yang mengharuskan dia itu ikut situasinya atau dia ngubah situasinya gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi oke banget ya. Jadi dari hal-hal sederhana sebenarnya, jadi sebenarnya untuk menjadi seorang agent of change itu tuh dia harus menjadi seorang pemimpin dulu, atau memang kalau dari penjelasan Pak Agus kan rasanya tiap hari kan akan bertemu dengan sesuatu ya, hal sederhana maupun hal rumit atau hal yang biasa-biasa aja gitu-gitu kan ya. Berarti apakah harus menjadi agent of change modal dia jadi pemimpin dulu, atau gimana tuh konsepnya antara seorang pemimpin dengan agent of change? Oh, saya harus bisa memimpin dulu baru saya bawa perubahan, atau gimana tuh korelasi antara keduanya? Menurut saya perubahan itu kan harus dimulai dari diri sendiri ya.
kalau bicara kepemimpinan pun sebenarnya dimulai dari pemahaman dulu tentang diri kita. Kita nggak mungkin bisa mimpin orang lain kalau kita sendiri nggak bisa mimpin diri kita sendiri. Contoh ya, di work from home ini kan ada sebuah perubahan situasi ya. Biasanya kalau saya kerja kan saya bangun jam 5, saya siap-siap, jam 6 saya berangkat karena saya masuk kerja jam 7.30 gitu ya. Kecuali kalau mimpin ibadah pagi di gereja itu kan biasanya bangun jam 4:30 karena mimpin ibadah jam 6. Tapi ketika work from home itu kan ada situasi yang saya nggak perlu datang jam 7.30, saya nggak perlu bangun jam 5, maka yang terjadi kan sekarang bangunnya agak siang nih gitu kan. Kadang-kadang jam 8, jam 9. Nah, situasi itu membuat saya berubah jadinya. Padahal kalau kita menjadi pemimpin kan mestinya bukan situasi yang mengubah kita, tapi mestinya kita yang tetap mengubah situasi. Artinya ada sesuatu yang kadang-kadang rutinitas yang kita lakukan sekarang berubah nih. Nah, menurut saya tetap kita mestinya punya semacam ketetapan dalam diri kita. Kalau saya mau maju tuh saya mesti ngapain. Maka itu disiplin diri dan sebagainya ini menjadi hal yang penting gitu kan. Contoh ya misalnya biasa bangun jam 5, sekarang bangun jam 8. Kenapa? Karena work from home. Tapi saya nggak pikir enggak, situasi nggak boleh ngubah saya. Saya tetap mesti bangun jam 5, saya mesti tetap renungan, saya mesti tetap mengerjakan pekerjaan saya. Lalu kemudian yang menantang buat saya sekarang apa? Ketika saya work from home, apa yang saya lakukan nih? Saya nggak bisa cuma diem. Yang biasanya aktif hanya diem, nggak bisa. Lalu mulailah saya berjumpa dengan situasi-situasi yang baik itu kehidupan luar gereja yang berbeda, kehidupan rumah yang berbeda, kehidupan sosial saya yang berbeda, dan saya mesti beradaptasi di situ. Bukan saya terpengaruh situasi. Sekarang saya bisa nyantai, saya bisa tidur, makan gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi situasi itu selalu menantang kita untuk apakah kita masih punya peran di dalam kehidupan yang dalam kondisi seperti ini. Itu menurut saya agent of change tuh. Selalu dia tertantang terus untuk melakukan sesuatu. Oke, Pak Agus. Dari Pak Kris ada yang mau ditambahin? Ya, dari yang Ko Agus bilang sih, saya paling memperkuat sedikit bahwa banyak orang juga yang akhirnya jadi korban keadaan kan. Maksudnya saya adalah akibat dari keadaan di sekeliling gitu. Tanpa dia pikir panjang bahwa sebenarnya dia bisa tetap tadi yang Ko Agus bilang tetap berdisiplin di work from home, juga dia bisa ngubah keadaan mungkin ya. Dan banyak pemimpin yang akhirnya cuma jadi korban keadaan kan ya. Jadi ya udahlah kalau udah segini ya udah gitu kan. Akhirnya jadi permisif, terus jadi kompromi, akhirnya ya dia nggak mengembangkan potensi dan talenta dan juga misi yang sebenarnya yang harus dia lakukan gitu loh. Ya kan, itu sih kalau menurut saya Miss Ilona. Oke, jadi misalnya dia nggak bisa bawa perubahan saat lagi COVID ini. Mungkin ada yang beralasan, ya udahlah orang lagi COVID juga, mau ngapain sih? Ya, bawa gitu perubahan sih. ngapain sih orang lagi COVID? Ini musibah besar gitu kali ya. Apa sih Ya. permisif yang biasanya ada, apalagi di lingkungan anak remaja kan, ya udahlah home learning ini nggak ketahuan juga submit tugas atau kagak ya gitu-gitu kan ya. Betul. Jadi akhirnya bikin excuse yang padahal ya udah dia menjadi tadi kata Pak Kris sama Pak Agus menjadi korban keadaan ya. Dia jadinya tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak mampu membawa perubahan gitu ya. Perubahan. Nah, oke. Anak-anak OSIS dan MPK tapi sambil kita ngobrol boleh kan ya mereka ngasih pertanyaan. Boleh langsung nanya boleh. Saya ngobrol. Di live chat gitu ya. Jadi bisa Ya atau menurut mereka agent of change apa Miss Ilona? Maksudnya menurut mereka nih kan udah katanya pembinaan kedua kan. Iya, Menurut benar. mereka tuh agent of change tuh apa gitu dari tadi yang kami obrolin. Ya boleh nggak setuju juga. Iya, kali aja loh gimana memang Punya ada keadaan definisi yang kayak lain. gini. Iya, atau misalnya saya mau bikin perubahan tapi keadaannya suruh tinggal di rumah. Nah, itu biasa nih kalau yang anak remaja sih banyak alasannya, banyak ngeyelnya. Enggak itu. Oke, jadi buat anak OSIS dan MPK boleh ya. Kalian bisa sambil kasih pertanyaan di live chat, nanti bisa sambil kami pantau. Nah, mau ke ya terserah ya Pak Agus apa Pak Kris duluan ya. Nah, pokoknya kata kuncinya kan tadi perubahan, pengaruh, pemimpin gitu-gitu ya. Nah, kepemimpinan yang berpengaruh itu tuh berarti
kira-kira dia punya modal apa sih sampai dia bisa bawa bisa punya pengaruh untuk orang lain tuh kan itu nggak gampang kan ya Pak Kris sama Pak Agus ya. Orang bisa dengerin dia atau orang bisa ngikut pola pikir dia, orang bisa contohin dia tuh kan bukan hal yang mudah gitu. Kira-kira sebagai seorang anak remaja tuh dia butuh modal apa ya untuk bisa menjadi pemimpin yang berpengaruh itu, atau at least dia berpengaruh lah di lingkungan dia saat itu. Kira-kira ada nggak yang harus dia punya gitu? Siapa, Pak Agus duluan atau Pak Kris duluan? Oh, Pak Agus duluan. Pak Agus dulu. Oh, pokoknya selalu Pak Agus duluan dari umur. Jadi jadi saya mau cerita sedikit, agak panjang sedikit ya. Jadi saya mau bahas dulu ada satu tokoh di Alkitab yang cukup menarik yang selalu menjadi pegangan saya kalau saya selalu bicara soal saya harus menjadi agen perubahan gitu ya. Ya, tokohnya namanya Nehemia. Jadi teman-teman kalau membaca Nehemia itu menarik sekali. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Yang pertama itu kisah itu dimulai dengan datangnya temannya yang bernama Hanani, saudaranya itu, lalu dia menggambarkan kehancuran kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu hancur, temboknya runtuh dan sebagainya. Nah, biasanya kalau saya lihat gambaran Nehemia, kalau orang cerita tentang yang terjadi ya paling saya prihatin, lalu saya bilang ya udah saya berdoa buat kamu. Tetapi yang menarik dari Nehemia kalau kita baca tuh Nehemia sedih. Dia berkabung beberapa hari, dia berdoa kepada Tuhan karena Yerusalem yang hancur, dan yang luar biasa itu doanya 4 bulan penuh, doa puasa. Kalau kita baca dari bulan Kisleu gitu ya sampai itu. Lalu kemudian dari situ ada keinginan, ada sesuatu yang tergerak di hatinya tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu dia jadi juru minuman atau istilahnya sekarang bartender gitu ya. Dan bartender itu hidupnya cuma tergantung dari raja. Kalau raja suka dia tetap kerja, kalau raja nggak suka ya dia dihukum gitu kan. Nah makanya itu kalau kita membaca kisah Nehemia, buat saya menarik. Nehemia itu bukan siapa-siapa, dia nggak punya banyak kuasa, tetapi dia orang yang tergerak hatinya kalau baca di Nehemia itu ya. Lalu setelah tergerak hatinya, dia bisa langsung, mungkin kita nggak bisa langsung karena siapa kita nggak punya kapasitas, saya bukan pemimpin. Tetapi ketika hatinya mulai tergerak, dia melakukan sesuatu yang paling dia bisa, yaitu dia berdoa. Dan berdoanya itu luar biasa, doa puasa 4 bulan lamanya, sambil menunggu waktunya Tuhan, kapan saya bisa melakukan sesuatu bagi kondisi Yerusalem. Nah, tapi sambil 4 bulan itu saya pikir Nehemia juga berpikir apa yang dia bisa lakukan, gak cuma berdoa. Kenapa? Karena ketika satu kali dia lagi melayani raja dan mukanya sedih, itu kan paling nggak boleh itu di kerajaan. Tapi menariknya raja bertanya, kenapa mukamu muram? Dan di situ dia menceritakan tentang kenapa yang membuat dia sedih. Karena Yerusalem hancur, lalu apa yang bisa membuat kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lalu dia minta izin ke raja untuk pulang, untuk bisa membangun kembali kotanya. Dan rajanya nanya berapa waktu yang diperlukan. Dia memberitahu jangka waktu kerjanya. Artinya kan dia berdoa, dia berpikir apa yang dia bisa lakukan, dia mempersiapkan dirinya, dia tahu misi targetnya, sampai ketika raja tanya, dia tahu berapa hari dia akan kerjakan itu dan menyelesaikan tembok itu. Tetapi juga yang menarik, ketika dia mau lakukan, raja beri izin, dia juga orang yang tahu birokrasi, dia minta surat supaya boleh mengambil bahan-bahan dan sebagainya. Lalu ketika dia udah datang, dia bukan orang yang punya pengaruh, bukan orang yang punya pengikut. Nah, yang menarik adalah misalnya di pasal 2 ayat 12 kalau nanti baca itu, dia juga orang yang pada akhirnya bisa menggerakkan, melibatkan orang. Dan bukan hanya itu, sebagai pemimpin yang baru muncul, dia juga orang yang berada di lapangan. Sampai malam itu dia masih meninjau lokasi pembangunan tembok gitu ya. Lalu kemudian ketika dia melakukan sebuah gerakan itu juga dia dapat kritikan, fitnahan dari Sanballat dan sebagainya. Tapi ini orang yang tekun dalam kritikan dan fitnahan. Dan ketika ada masalah dia nggak marah, dia kalau kita baca itu selalu Nehemia berdoa dalam kesulitan bersandar pada Tuhan. Maka itu juga menarik, akhirnya orang percaya kepada Nehemia bukan karena hebat, tapi karena dia bisa menata hidup spiritualitas umat, dia jadi teladan yang cukup baik, dari orang yang biasa, juru minuman, dia hadir, lalu kemudian orang mulai mengenal, orang mulai percaya, orang terkena dampak dari pengaruh yang dilakukan, dan akhirnya tembok Yerusalem berhasil dibangun. Dan yang menarik adalah ketika semua udah dibangun, dia membagi kapling-kapling lahan kepada orang-orang yang ada di situ. Tapi di pasal 5 ayat 16 dikatakan dia sendiri nggak dapat bagian dari apa yang dia lakukan. Dan buat saya ini pemimpin luar biasa ketika dia jadi agent of change, tapi juga dia tidak cari untung.
Nah, maka itu kualitas ini yang bisa menolong Nehemia yang bukan siapa-siapa tapi diperkenan Allah untuk membuka maksud baik. Maka itu kalau ditanya modalnya apa, apakah masih muda nih anak OSIS bisa? Saya pikir bisa. Karena bagi Tuhan bukan kita yang punya banyak kuasa, bukan siapa-siapa, tapi kalau dia mau hidup dalam kuasa Tuhan, tergerak hatinya, berdoa, meminta petunjuk Tuhan, lalu kemudian tahapan-tahapannya bisa dilalui, maka dia bisa jadi agent of change. Dan kalau kita lihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, para murid, rasul, itu kan bukan orang hebat juga. Tetapi situasi yang memperjumpakan itu memilih dia untuk menentukan sikap. Saya mau ikut atau enggak. Contohnya Petrus tuh, ketika Tuhan bertemu Yesus di Lukas 5 ayat 1-11, dia habis nangkap ikan nggak dapat apa-apa. Ajakan Tuhan kan menarik, bertolak lebih dalam, tebarkan jalamu nangkap ikan. Begitu dia nangkap ikan, ikannya banyak, lalu kemudian dia takut, dia merasa berdosa, tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dari orang biasa tuh, kalau orang mau hidup dalam kuasa Tuhan, dia dipakai luar biasa. Jadi prinsipnya itu menurut saya sih. Jadi jangan pernah, saya belum punya pengikut, nggak pernah ya. Nehemia nggak pernah mulai dari berapa pengikut yang dia punya, tapi seberapa dia tergerak hatinya untuk dalam setiap situasi itu saya mesti berperan, sebab keberadaan saya itu bukan sekedar hidup, tapi justru mungkin ada sebuah perubahan yang bisa saya lakukan, dan itu lebih panjang lagi. Oke, Pak Agus, udah ya? Tadi kayaknya ada potong-potong, rada putus-putus gitu ya. Oke, berarti bisa disimpulkan sebenarnya dari Pak Agus itu ya balik lagi di pernyataan pertama tadi ya. Kalau dia menemukan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, ya dia nggak perlu punya banyak pengikut ya untuk bawa pengaruh, ya untuk bawa perubahan. Dia hanya harus menemukan tujuan. Allah taruh tujuan apa dalam hidupnya, dia menemukan dan dia ikut rel aja udah, ikut relnya Tuhan aja gitu. Pak Kris, ada yang mau ditambahin, Pak Kris? Ya, kalau dari Pak Kris gimana? saya kasih ilustrasi simpel ya, yang tadi Nehemia yang Ko Agus bilang bahwa masing-masing kita ini mungkin bisa kelihatan kali ya, saya bikin lingkaran nih. Kelihatan nggak? Ini kan saya bikin lingkaran ya. Jadi tiap orang itu punya lingkaran pengaruh namanya gitu. Nah, lingkaran ini bisa besar bisa kecil, relatif. Dan kalau dia bisa melakukan yang terbaik di lingkaran pengaruh itu, maka ya lingkarannya akan makin besar gitu. Jadi kebayang kalau misalnya waktu Nehemia, waktu pas jadi bartender yang Ko Agus bilang, dia ternyata nggak melakukan yang terbaik, dia datangnya telat, atau dia salah-salah ngeracik minuman gitu ya, pada saat dia minta izin buat keluar, maka kayaknya raja nggak akan ngasih sih. Jadi Nehemia itu sudah melakukan yang terbaik di lingkaran pengaruh dia, sampai akhirnya Tuhan berikan lingkaran pengaruh yang lebih besar gitu. Nah, kebanyakan kita ini, kita pengen mengubah sesuatu yang di luar lingkaran pengaruh kita. Jadi kita cuma punya lingkaran pengaruh segini gitu kan. Tapi kita pengen ngubah yang besar gitu. Dimana kita nggak setia sama yang kecil ini gitu. Jadi menurut saya kalau kita setia sama yang kecil ini, dengan kayak teman-teman di OSIS dan MPK melakukan yang terbaik di pekerjaannya, dan dia ingin mengubah yang lebih besar, maka lama-lama dia punya lingkaran pengaruh yang lebih besar gitu. Itu sih, itu yang membuat Nehemia itu punya lingkaran pengaruh yang tadinya kecil, tapi kalau dia nggak melakukan yang terbaik di situ, yang pertama dia pasti nggak dapat izin, nggak bisa dapat surat kerja, nggak bisa dapat surat kerja kan. Terus pada saat dia pergi ketemu dengan orang-orang yang akan bangun tembok Yerusalem, mungkin mereka akan bilang, siapa kamu gitu ya, toh kamu juga di pekerjaan nggak jadi berkat gitu. Jadi menurut saya mulai dari lingkaran pengaruh yang kecil sampai akhirnya nanti Tuhan akan berikan makin besar dan makin besar gitu. Itu sih Miss Ilona. Jadi intinya. Nah, yang menarik itu saya tambahin dikit nih. Yang menarik itu selalu Nehemia kalau kita baca ada tulisannya begini. Sebab tangan Allah yang murah itu yang menuntun aku dan menolong aku. Artinya gini, ketika Nehemia berhasil dia nggak pernah jadi sombong. Betul. Dia selalu bilang, gila ya hebat banget ya Tuhan pakai saya menjadi sangat luar biasa. Jadi bukan sayanya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat nih. Nah, agent of change itu akan selalu bicara ketika dia bisa ngubah sesuatu, berhasil dengan sesuatu itu, dia akan bilang, wah gila deh Tuhan ini luar biasa ya, hebat banget gitu. Kok saya bisa dipakai Tuhan kayak begini? Ini bukan saya gitu. Jadi nggak jadi sombong gitu. Makanya itu buat saya sekarang banyak nih anak muda yang hidupnya tuh kayak yang ya kalau dalam bahasa saya tuh ya saya hidup kebetulan sejarah ada, dan itu saya tinggal nunggu mati gitu kan. Saya pikir enggak mesti punya dampak, dan dampak itu dari apapun yang kamu jumpai gitu, itu pasti bisa mengubah situasi itu gitu. Begitu.
Oke, aduh menarik banget ya. Ini sebenarnya bukan cuma buat anak-anak OSIS MPK tapi buat kita semua sebenarnya sangat-sangat ini ya. Apa kisah Nehemia itu benar-benar apa ya? Dia orang biasa, ketika dia menemukan tujuannya, dia setia sama lingkaran yang tadi Pak Kris bilang ya, dia setia sama lingkaran kecilnya itu. Nah, OSIS kan mungkin lingkarannya sekarang adalah pengurus OSIS dan MPK gitu ya. Kalau mereka setia pada lingkaran ini, bawa perubahan, ya bawa pengaruh, ya Tuhan akan percayain mereka lingkaran yang lebih lebih besar lagi. Dan tadi menarik banget yang pesan yang Pak Agus terakhir ya, mungkin bisa itunya apa ya, Pak Agus sama Pak Kris tadi bilang kalau misalnya udah dipakai sama Tuhan, lalu kemudian kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan ya. Jangan jadi juga sombong, jangan mencuri kemuliaannya Tuhan, kira-kira gitu kali ya. Yes, Jadinya akunya yang ditonjolin, bukan Tuhannya yang udah ngasih anugerah gitu dalam hidup. Oke. Berikutnya ya ke Pak Agus. Ini nggak ada ya pertanyaan dari anak-anak. Wah ini pas ada Nasya nih. Cara kita mengetahui pengaruh kita pada orang lain gimana Pak? Cara kita mengetahui pengaruh kita pada orang lain. Oh maksudnya Nasya mungkin bagaimana tahu bahwa kita berpengaruh untuk orang lain gitu kali ya? Ya betul. Ya boleh Pak Christian duluan. Kalau saya sih mungkin sederhananya kalau kita ngomong mungkin orang lain dengar atau enggak, itu cara yang paling simpel ya. Lalu kalau kita buat sesuatu orang lain merespon atau enggak sih, itu sih kayaknya sih. Jadi untuk cara kita pengaruh kita pada orang lain seperti apa ya, kalau saya kan memang bidangnya fisika ya. Kalau fisika itu simpel sih, kalau ada sistem harus diganggu dulu maka lihat responnya gitu. Jadi kalau mau tahu pengaruh kita kayak apa ya tes dulu aja kan, orangnya merespon seperti apa. Dari situ kita bisa tahu pengaruh kita sampai mana sih gitu loh. Ya. Bagus. Ya. Jadi orang-orang itu sedang membangun branding dirinya, ya. Menarik, misalnya beberapa orang yang sekarang lagi motivator gitu ya, marketer gitu kan, mereka menggunakan IG, FB dan sebagainya itu, tampilan FB-nya, IG-nya itu dia buat sedemikian rupa untuk menunjukkan dia punya personal branding. Nah, kalau dia personal brandingnya kuat, maka orang mulai percaya sama dia. Maka itu motivator terkenal biasanya udah punya personal branding gitu kan, yang dia ciptakan. Nah kadang-kadang ketika diciptakan itu bisa jadi itu topeng yang dia pakai, padahal kenyataannya enggak. Nah kalau saya pikir kalau mengetahui pengaruh kita pada orang lain gimana, ya ini bagian dari sebenarnya menciptakan branding diri kita. Siapa kita? Tapi siapa kitanya bukan dalam arti untuk, kalau motivator kan berjualan tuh. Kalau kita lebih ke siapa kita, lebih kepada apa yang Tuhan mau dengan menghadirkan kita. Sebenarnya ketika jadi dari situ kita mulai menampilkan diri kita dengan kapasitas yang kita punya, ya. Maka itu betul yang Pak Christian bilang, ketika punya pengaruh orang lain mau dengar, maka artinya berarti pengaruh kita, branding kita ini udah mulai dipercaya oleh orang. Contoh nih, saya dulu guru BK. Ketika saya jadi pertama guru BK, dalam sebulan itu nggak ada orang yang mau konseling sama saya. Kenapa? Karena murid-murid waktu itu di SMAK 3 BK Penabur Bandung, mereka masih melihat siapa sih guru BK baru ini gitu. Apakah dia bisa menjaga rahasia saya nggak kalau saya cerita sama dia gitu. Dan itu ada satu proses di mana kita mesti menampilkan diri kita sebagai guru BK, sebagai orang yang layak dipercaya dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana akhirnya kita tahu bahwa kita punya pengaruh bagi anak-anak BK saya. Nah itu nanti kelihatannya dari seberapa banyak orang mau datang, seberapa banyak orang mau meminta pendapat kita, seberapa banyak orang ketika kita ngomong mengajak orang mau ikut terlibat di situ. Nah balik lagi ke Nehemia. Nehemia juga siapa dia? Dia cuman juru minuman raja, tapi begitu datang dengan kapasitas yang dia punya, ya tentu saja dengan penyertaan Tuhan, orang mulai percaya gitu. Orang mulai mau ikut. Sebab kalau nggak punya kepercayaan itu orang ya mulailah dengan seberapa, nanti kita bakal tahu seberapa banyak orang
mulai bisa menerima keberadaan kita, seberapa banyak orang mulai bisa mendengar suara kita, dan ini sebuah tantangan sebenarnya buat kita, termasuk bagaimana membentuk branding kita nih ke depan sebagai seorang agent of change gitu. Oke, jadi personal branding tuh sebenarnya juga penting ya sebenarnya ya. Cuman Betul. jangan sampai personal brandingnya Betul, jadi betul. yang palsu, yang fake Betul, gitu ya. betul. Kadang-kadang kan Betul. memang ini mungkin juga jadi masukan paling baik sih dari Pak Agus sama Pak Kris ya. Karena anak-anak Ya. zaman sekarang tuh apa ya, image di media sosial itu bahkan lebih penting daripada betul. image di dunia nyata ya. Nyata. Jadi di apa ya, mungkin di dunia nyata tidak seperti itu, tapi ya udah tampilin aja dulu Ya. yang ini dan orang cenderung menilai kita dari apa yang muncul di media sosial. Sebenarnya ini ada tarik menarik yang sebenarnya harus lebih bijaksana juga ya. Atau Betul. sebenarnya kan kita ada ya Kak Elkana ya tadi ya. Iya, Agus udah singgung, ada kita Elkana, mungkin ada Elkana. bisa minta kayak Elkana panggilnya Dia aktif sebagai YouTuber nih sekarang. Influencer. Bisa nggak Kak Elkana boleh nggak nih? Karena yang berkaitan dengan media sosial itu kan memang apalagi kan WFH ini kan kita benar-benar teknologi tuh bagian dari hidup gitu kan ya. Nah, bagaimana nih mungkin Kak Elkana bisa membagikan pengalaman menjadi YouTuber gitu, apakah memang harus sepalsu itu di membangun personal branding tuh harus istilahnya ya, harus yang mengawang-awang di atas sana supaya brandnya keren gitu ya, atau memang sebenarnya hanya harus ya udah tampilin aja diri apa adanya gitu ya. Coba Kak. Oke, ya halo semuanya. Kak Elkana mungkin Halo. perkenalkan diri sedikit dulu di awal ya. Iya. Soalnya tadi kan Iya. belum dikenalin. Iya. Beda ya Sorry, soalnya jadi kalau gabung. Beda. Iya, jadi nama saya Elkana. Jadi ini tentang personal branding ya tepatnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kita membuat personal branding yang bisa dilihat oleh banyak orang, sebenarnya nggak mungkin cuma 1 atau 2 kali kita ngeposting gitu ya, atau misalnya cuma 1 atau 2 kali hal yang kita lakukan. Itu pasti ada effort gitu, ada proses yang panjang, mungkin bisa bertahun-tahun untuk menciptakan personal branding tersebut gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang kan apalagi sekarang lagi tumbuh lagi TikTok ya. TikTok kan lagi ramai lagi nih. Kayaknya gampang nih, cuma tinggal bikin video, posting, terkenal gitu kan. Tapi sebenarnya pernah nggak sih kita lihat bahwa orang-orang yang followersnya, mungkin kita lihat secara gampangnya followersnya yang paling banyak gitu, atau mungkin yang cukup banyak, postingannya 1 atau 2 atau 3 atau mungkin bisa 40-50. Pasti yang banyak dong ya, gitu ya. Pasti banyak bener. Iya, pasti yang banyak gitu. Yang nggak cuma 5 video terus followersnya 100.000, kayaknya itu beli sih kayaknya ya. Iya, gitu kan. Nah, jadi kan artinya apa? Ada perjuangan di situ gitu loh. Nggak cuma sekedar kita pengen hasilnya aja, tapi kita nggak pernah lihat bagaimana suka dukanya, bagaimana mungkin dalam perjalanan di komen-komen netizen yang maha mulia itu gitu kan, yang banyak kepo-nya, yang mungkin banyak ngejelek-jelekin kita gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita hanya melihat hal-hal yang kayak gitunya aja, sebenarnya kita juga nanti efeknya akan ya udah deh, mungkin saya begini, mungkin saya begitu gitu ya. Akhirnya akan berhenti dengan sendirinya atau seleksi alam gitu. Tapi ketika kita mau berjuang, ketika kita mau terus membuat personal branding yang pengen kita tuju, sebenarnya pasti kita akan bisa sih. Pasti akan mendapatkan hasil yang baik gitu, ketika kita mau mencoba. Nah ini dulu, mau mencoba lagi gitu. Itu sih kalau dari saya. Tambahan dari saya ya. Ya, Yang penting, boleh. Yang penting itu sebenarnya ketika menjadi agent of change tuh jangan fokus dulu ke seberapa banyak orang mau jadi follower kita, seberapa banyak orang akan menjadi pengikut kita sebagai pemimpin. Tapi yang paling penting itu seberapa banyak dampak sebenarnya yang bisa kita hasilkan. Maka itu buat saya kalau kita bicara posting,
memikirkan posting-postingan yang memang akan membangun branding kita nih. Nah, branding itu apa? Sebagai anak Tuhan yang memang mau dihadirkan di situ, dan saya punya apa yang mau saya sampaikan, itu yang penting sebenarnya. Nah, keterjebakan para agent of change sebenarnya di usia muda adalah, saya mau jadi pemimpin yang berpengaruh, tapi akhirnya yang dilihat seberapa banyak follower kita gitu ya. Nah, satu kali ada satu teman yang mau coba IG live tuh sendiri. Saya bilang, saya udah ingetin dia. Nah, setelah IG live tuh dia bete kenapa? Karena yang lihat dia itu cuma sedikit katanya, kok cuma sekilas. Saya bilang, ya siap. Kalau kamu fokusnya ke seberapa banyak yang lihat kamu, ya kamu akan terpengaruh di situ. Tapi sebenarnya tujuan kamu post itu apa? Yang penting, kamu mau mengubah apa dari situ? Itu yang paling penting gitu kan. Nah, maka itu jangan terjebak di seberapa follower atau seberapa pengikut yang akan ikut, tapi seberapa akhirnya kita punya kapasitas yang bisa membuat orang ikut kita. Itu yang penting. Dan itu harus dari dampak yang kita harapkan gitu ya. Sama mau tambahin sedikit sih. Sorry nih, sedikit aja. Jadi sebenarnya ada satu ilustrasi gitu ya antara perbedaan termometer dan termostat. Nah, teman-teman tahu nggak nih perbedaannya apa nih? Yang satu ngukur suhu. Sama apa tadi? Dan termostat. Termometer sama termostat. Ya, kalau yang satu ngukur suhu. Satu lagi apa tuh ngukur? Satu lagi menentukan suhu berapa. Nah, ya sebenarnya simpelnya kan gini ya, kalau misalnya kita tahu gitu ya, termometer kan kalau misalnya suhunya lagi naik, dia ikut naik kan, gitu kan, supaya mengetahui ternyata suhu di luar itu lagi naik nih gitu ya, atau lagi panas. Kalau misalnya dia suhunya di luar lagi atau lingkungan lagi turun, ya otomatis termometer ini akan turun gitu. Nah, kalau beda sama si termostat nih, kalau termostat itu kan dia akan mengatur gitu ya, mengatur si suhu ini supaya apakah harus dinaikkan atau harus diturunkan. Nah, kalau misalnya menjadi agent perubahan ini gitu ya, atau menjadi yang personal branding ini, ya kita mau menjadi termometer yang cuma ngikutin lingkungan ngomong A ya kita ikutin, lingkungan ngomong B kita ikutin gitu, atau kita yang menentukan nih suhu kita naik atau suhu kita turun, atau suhu kita stabil atau suhu kita dinaikin sedikit atau diturunin sedikit gitu. Nah, itu tinggal balik lagi ke diri kita gitu, apakah kita mau hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau kita yang mempengaruhi lingkungan. Gitu sih. Nanti itu akan meningkatkan personal branding dari diri kalian sendiri. Oke, semakin jelas sebenarnya ya konsep ini, nyambung banget tuh ilustrasinya ya. Kita bayangkan dari termometer sama termostat aja tuh itu nyambung banget sama yang udah dibahas Pak Agus sama Pak Kris tadi gitu ya. Kita terbawa atau kita yang memberi dampak ya. Kita mau ngikut-ngikut aja situ, korban keadaan atau kita yang mengubah keadaan gitu ya. Kita yang jadi kita yang memegang peranan gitu ya. Oke. Betul. Oh, itu tuh kayak karena baru memunculkan videonya. Sorry deh, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Matthew ya, dari Matthew Sian ya. Matthew tanya gini nih, kita kan harus mulai untuk memberikan pengaruh di lingkaran yang kecil. Cara kita tahu apa yang harus kita lakukan di lingkaran yang kecil terlebih dahulu itu gimana ya? Dan kapan kita bisa tahu bahwa kita udah siap untuk bisa maju ke lingkaran yang lebih besar? Nah, ini mungkin Pak Kris kali ya, soalnya tadi kan konsep lingkaran ya, lingkaran kecil, lingkaran besar ini ya, lingkaran tadi. Iya. Jadi untuk kita memberikan pengaruh di lingkaran yang kecil sih simpelnya adalah lakukan tugas yang dikasih sama kita sebaik mungkin. Itu aja. Simple kok. Jadi pengaruh itu bisa berkata lebih keras kalau kita melakukan tugas kita dengan baik sih. Karena bayangkan kalau kita mau maju ke lingkaran yang lebih besar kan berarti ada orang yang katakanlah lebih berkuasa di lingkaran besar itu kan. Dan kalau dia udah nanya sama kita, artinya kita ini udah setia dalam perkara kecil yang ada di lingkaran kecil sih. Jadi menurut saya gitu, Miss Ilona. Simple aja. Gimana cara kita untuk dilakukan? Jadi yang pertama pasti ada tugas yang simple kan. Kayak misalnya nggak mungkin orang tuamu nanya pendapatmu kalau malas-malasan di rumah gitu kan. Terus nggak mungkin guru di sekolah atau bahkan Ibu Rita sebagai kepala sekolah nanya ke kamu kalau sebenarnya kegiatan sehari-harinya nggak dilakukan dengan baik sih. Jadi
selalu orang yang punya kuasa di lingkaran yang besar itu akan bertanya pada orang yang punya punya integritas dan juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sih. Ada ayatnya kok di Alkitab dibilang dibilangnya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya karena dia akan berdiri di hadapan raja-raja gitu sih. Jadi simple ya. Terus pertanyaan kedua dari Sean ini, dan kapan kita bisa tahu bahwa kita udah siap maju ke lingkaran yang lebih besar? Ya ketika lingkaran yang lebih besar ngundang kita ke lingkaran mereka. Ya nggak sih? Kayak bayangkan nih kalau kamu punya YouTube channel kan, terus mulai dari follower yang sedikit, terus tiba-tiba kamu di follow sama Jerome Pauline gitu ya, Nihongo Mantapu gitu. Terus dia nanya gimana sih cara bikin video itu kamu udah tahu bahwa sebenarnya lingkaran kamu udah makin besar. Ketika ada orang yang di luar sana, di luar lingkaranmu yang udah nanya sama kamu apa yang bisa diubah oleh mereka gitu sih. Oke Pak Kris. Ada tambahan dari Pak Agus atau dari Kak Elkana mungkin nggak? Ya, yang penting ini, yang pertama, yang paling susah itu ngubah pengaruh kecil itu apa? Ngubah diri kita dulu. Ya, kenapa? Karena kita lah yang akan selalu bertemu dengan sebuah situasi yang mengharuskan kita memilih saya bertindak atau saya diam. Lalu kemudian lingkungan berikutnya kan lingkungan keluarga di mana kita tinggal. Lalu yang berikutnya lingkungan sekolah di mana kita lagi belajar sekarang. 3 lingkungan ini aja, setiap perjumpaan yang kita lakukan sebenarnya menantang kita untuk bertindak. Contoh yang tadi Pak Kris betul, dapat tugas dari sekolah, mampu nggak kita menolong diri kita mengerjakan secara tepat waktu, secara berkualitas, dan serius mengerjakannya. Itu kan bagaimana kita punya dampak di situ. Nah, kalau nggak salah SMP 4 kan pernah ngundang Fei Simanjuntak tuh. Betul ya? Fei Simanjuntak itu kan menarik. Dia sekarang punya rumah perubahan. Nolong anak-anak korban prostitusi anak. Rumah Fei gitu kan. Bukan rumah perubahan, rumah Fei. Nah, dari mana dia punya ide gitu? Dari tugas sekolah yang dia kerjakan dengan serius gitu kan. Benar. Lalu kemudian sekarang dari hal kecil itu ya dampak gede gitu kan. Nah, makanya itu nggak usah dulu mikir yang besar. Mikir dulu yang kecil nih. Yang kecil itu yang paling susah yang mana? Diri kita sendiri nih. Disiplin diri, bagaimana mengerjakan sesuatu. Yang sederhana aja. Kalau dapat tugas dari sekolah, ini beban atau bukan? Lalu kemudian kamu lakukannya dengan sungguh nggak? Misalnya PR dikerjakan dengan baik, bahkan kalau perlu saya kerjakan melebihi dari harapan guru. Itu kan sebuah contoh belajar dari hal kecil nih. Kan setidaknya guru kita akan bilang gini, ini anak kok bisa memberikan lebih daripada apa yang kita minta gitu kan. Itu kan udah jadi sebuah agen perubahan. Artinya juga dia memberi penghargaan terhadap dirinya untuk saya mau mengembangin diri. Saya nggak cuma punya kapasitas, saya nggak segini. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Kalau saya punya kapasitas besar sebenarnya. Cuman masalahnya kan mau nggak kita mengarahkan diri kita untuk melakukan yang kecil itu dengan serius. Nah kalau itu dilakukan, lihat dengan penyertaan itu dampaknya bisa gede. Contohnya kayak yang paling sederhana Fei Simanjuntak lah. Tugas sekolah sekarang punya rumah Fei dan dia bisa bicara ke banyak orang. Artinya personal brandingnya naik dengan sendirinya. Tapi dalam sebuah wawancara dia mengatakan ya itu karena anugerah Tuhan. Itu kan yang menarik pada saya kan. Bukan dia jadi sombong tapi tetap dia menghargai bahwa saya punya peran nih sekecil apapun itu dampaknya akan gede. Begitu Bu. Oke Pak Agus, oke Pak Kris. Jadi gitu ya Matthew. Dimulai dari diri sendiri, lalu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana gitu ya. Nah, berikutnya ada nih dari Nathaniela Gabriel Jonan. Apakah ada tips untuk menjadi pengaruh dan bukan justru dipengaruhi orang-orang di sekitar kita secara negatif? Iya. Sebenarnya punya dia nih udah lompat kita akan bahas sebenarnya ya tips itu ya, tips dan trik. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa juga ya, kita ini sekarang aja. Jadi apakah ada tips untuk menjadi pengaruh? Ya kalau tips dari saya sih tipsnya simple ya. Jadi harus dibedakan ketika kita jadi menginsulasi diri gitu. Jadi bukan terpengaruh tapi jadi terinsulasi. Jadi maksudnya kita kalau insulasi itu kan kita tidak terpengaruh dari luar. Jadi tipsnya adalah
mesti punya mesti punya semacam komunitas juga sih. Jadi mesti ada komunitas yang isinya adalah orang-orang yang positif sehingga kita bisa mempengaruhi mereka yang negatif sih. Jadi nggak langsung kita positif sendiri di tengah lingkungan yang negatif, tapi kita sendiri mesti punya komunitas yang baik dulu gitu. Sehingga kitanya bisa terlindungi dengan yang negatif itu. Gitu sih, Miss. Kalau dari saya tipsnya harus punya komunitas yang baik gitu. Oke, harus punya komunitas yang positif gitu ya, Pak Kris. Ya, betul. Oke, Pak Agus, ada yang mau ditambahin untuk pertanyaannya Vanessa? Pertanyaannya Nathaniela tadi. Kalau saya selalu balik lagi ke teologis dalam arti gini. Kalau tadi saya selalu bilang premisnya bahwa keberadaan kita kan selalu punya tujuan. Dan ketika kita merasa kita ada kan pasti ada yang mengadakan kita. Maka itu yang mengadakan kita kan Tuhan kan. Nah, maka itu yang pertama tipsnya memang supaya kita bisa menjadi orang yang berpengaruh, kita mesti punya koneksi dengan Tuhan. Sebab Tuhan selalu memperjumpakan kita dengan berbagai peristiwa yang pada akhirnya membutuhkan kepekaan kita nih. Kepekaan kita untuk bisa berpengaruh atau dipengaruhi. Maka itu ketika justru orang-orang yang banyak dipengaruhi secara negatif itu akhirnya tampaknya dia mesti mengevaluasi dirinya. Jangan-jangan dia nggak punya pegangan hidup yang jelas nih. Karena dengar hoax segala macam terpengaruh, nonton Dilan terpengaruh gitu kan. Jadi, kita mesti punya prinsip diri dan prinsip itu mesti terkoneksi dengan tujuan hidup kita. Tuhan mau apa dengan kita itu selalu dipertanyakan dengan kita. Kemudian betul yang Chris bilang, mulailah punya komunitas yang baik. Kalau bukan berarti jangan bergaul dengan komunitas buruk. Justru komunitas buruk bisa jadi sebuah tantangan buat kita. Gimana saya bisa masuk di situ tapi saya ngubah. Kalau saya siap. Kalau belum siap jangan dulu. Tapi mulailah karena banyak nih teman-teman kita yang hidupnya tuh kan sekarang nggak punya tujuan gitu kan. Nah, saya harap anak-anak ini bisa punya tujuan dan bisa memberikan dampak di situ. Saya ingat satu quotes-nya Charles Hemsworth yang katakan pekerjaan paling sulit adalah menjadikan diri kita berbeda dari orang biasanya. Kebanyakan kita kan pengennya ikut orang kebanyakan. Harus. Misalnya kalau besok mau ulangan, bukan kita belajar, yang ada kita survei gitu kan. Kamu udah pada belajar, besok ulangan 3 tahun gitu kan. Begitu temennya bilang belum di chatting grupnya, yang kita lakukan apa? Langsung belajar? Enggak. Yang kita rasakan kan tenang, teman-teman juga belum belajar, lalu kita juga belum belajar gitu kan. Nah itu belum jadi agen perubahan kan? Ya kita dipengaruhi orang di sekitar kita gitu kan. Tapi bagaimana kita ketika tanya teman-teman jawabannya belum, ayo dong teman-teman belajar. Terus teman-teman bilang, lu kayak serius amat sih kayak gitu-gitu. Enggak. Terus kita bisa memberikan mereka saran, bisa memberikan banyak hal. Ayolah kita belajar, kita tunjukkan kalau kita tuh punya kapasitas. Ingat loh gitu. Jadi saling mendukung itu penting. Kita yang punya pengaruh, jangan kita yang dipengaruhi. Gitu. Nah kebanyakan kita nih, banyaknya kita terpengaruh sekitar gitu kan. Ya itu sederhana kalau saya contohin tuh ya. Mau ulangan, yang lain bilang udahlah nggak usah belajar. Pokoknya kita sekelas dapat jelek nggak apa-apa. Akhirnya kita bilang ya udah deh ikut deh gitu kan. Foto sekelas gitu kan. Jadi bukan kita dipengaruhi, kita yang dipengaruhi, itu kan yang salah. Ini mungkin ya, ada betul. kaitan juga kali ya dengan pertanyaannya Vanessa nih. Dia mulai melihat dari control of mind ya dalam diri kita sendiri. Jadi menurut Vanessa pertanyaannya, agent of change itu ada hubungannya juga dengan control of mind dalam diri kita sendiri. Nah, adakah kiat-kiatnya atau motivasi lebih untuk diri kita semua agar dapat menjaga pikiran kita tetap mau menjadi agen perubahan? Ya bagaimana mengontrol pikiran gitu maksudnya Vanessa kali ya. Maksudnya Vanessa tuh gimana mengontrol pikiran supaya tetap fokus mau jadi agen perubahan, gak ngikut-ngikut aja gitu, nggak ke bawah arus aja gitu. Ya, jadi ini saya punya jawaban ini. Ada satu tokoh ahli mindset ya, namanya Carol Dweck. Dia mengatakan ada 2 jenis mindset dalam diri kita, yang namanya fixed mindset sama growth mindset. Kalau kebanyakan orang pakai fixed mindset. Fixed mindset itu segala sesuatunya possible, segala sesuatunya ya udahlah saya diciptakannya gini, nggak punya apa-apa, ini udah takdir saja, ini nasib buruk yang alami, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset itu di tengah tantangan itu bahkan keadaan sulit pun dia mampu keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Bahkan ketika situasi nggak bisa dia ubah, dia bisa terima dan dia bisa mengupayakan hal yang lain. Contoh ya, ada kalau orang yang punya fixed mindset, kalau dapat hadiah, ya dia selalu hadiahnya gini-gini terus.
Tapi kalau orang yang punya growth mindset, ketika dia buka kadonya besar, isinya tuh kotoran kuda. Ya buat orang kotoran kuda kan hadiah yang jelek banget gitu kan, parah gitu kan. Tapi orang yang growth mindset akan bilang gini, kotoran kuda. Kalau ada kotoran kuda sebesar ini, pasti ada kudanya. Maka dia lebih ngejar kudanya, dia fokus pada kudanya, kotoran kudanya. Nah betul yang tadi dikatakan, siapa namanya, bahwa mindset itu akan berpengaruh. Makanya saya selalu bilang, mulailah dengan berpikir, kenapa saya ada, kenapa Tuhan mau menghadirkan saya. Dan itu akan menolong. Lalu bergumullah dengan Tuhan, mencari tahu apa tujuan yang ingin dirancang Tuhan buat kita. Kalau salah satunya Efesus 10 yang mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan kita nggak pernah tahu kan apa yang dipersiapkan Allah itu. Maka itu supaya kita tahu apa ayat itu mengatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ia mau supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, dan itu akan menolong kita punya mindset yang di tengah kesulitan itu pengharapan tetap ada, dan pengharapan itu mesti dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Gitu ya? Iya, oke, bagus. Pak Kris mau tambahin, Pak Kris? Ya, kayaknya bukan ke control of mind juga ya. Kayaknya simpelnya sih, jadi orang yang punya nilai lah, punya value ya. Jadi kalau kita punya value, kalau kita punya prinsip, maka ya value dan prinsip itu yang kita hidupi, sehingga kita nggak dipengaruhi sama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya sekelas nyontek semua, terus saya punya value bahwa saya nggak itu adalah hal yang nggak baik, ya itu akan dilakukan sama kita gitu loh. Jadi simpelnya gitu sih, Miss, punya value dan juga prinsip. Nah, Pak Kris, Pak Agus, ini mungkin ada pertanyaan dari Ketua OSIS nih ya. Terence ini Ketua OSIS mungkin berasal dari pengalaman dia kali Terence. Iya. Iya. Jadi dia bilang kalau dalam memberikan pengaruh pada lingkaran kita itu, pasti kan ada orang-orang yang sulit untuk dipengaruhi atau mungkin keras kepala. Nah, cara menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana ya Pak? Apakah mungkin kita harus mengubah cara kita atau hal yang lain? Mungkin berkaitan ya dengan yang tadi. Saya ada quotes dari judul buku nih. Ini buat Terence. Ya. Nah itu ya, be so good that they can ignore you gitu. Jadi ini judul buku yang baru saya beresin bacanya. Jadi kalau kita sangat baik, sangat excellent dalam apa yang kita lakukan, maka orang nggak ada pilihan lain untuk tidak menghiraukan kita sih. Ya itu sih. Jadi ada kalanya caranya kita ubah, tapi menurut saya kalau kita sangat bagus dalam hal yang kita lakukan, ya kan. Terus kalau dihubungkan dengan firman Tuhan di Matius 5 itu soal terang dan garam dunia, ada yang dibilang bahwa terang itu nggak ditaruh di bawah apa? Ya di bawah meja gantang. Gitu kan, tapi di atas di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian gitu, di atas gitu. Ketika itu terang, maka ya orang lain ngelihat, oh ini orang hebat ya. Oh terus akhirnya ya mereka nggak ada pilihan lain selain mendengar kita sih. Maka butuh integritas yang tinggi, butuh disiplin yang tinggi gitu, sampai ada orang-orang yang tadinya keras kepala akhirnya oh iya ya ternyata yang lo omongin juga bener juga gitu. Tapi ya itu sih menurut saya. Oke, Pak Agus? Prinsipnya sih kayak coaching counseling ini ya. Artinya gini, Terence memahami dulu bahwa ketika dia berada dalam situasi kelompok, nggak semua orang bisa memahami apa yang Terence pikirkan. Artinya, dan sebagai pemimpin juga nggak bisa ngubah orang yang kadang-kadang berbeda pendapat dengan kita. Maka itu yang prinsip pertama yang mesti dipahami Terence adalah nggak bisa main asal memberikan pengaruh, tapi juga harus mengenal orang itu. Jadi itu sisi konselingnya mesti ada. Ya dapetin hatinya dulu kan, sampai akhirnya bisa gitu. Iya benar. Coaching itu nggak bisa membawa orang itu harus sama kayak saya, tapi minimal ketika perbedaan itu terjadi, gimana saya bisa menyamakan persepsi dengan dia. Sebab sampai kapanpun kita nggak bisa membuat dia harus 100% kayak kita. Gitu. Itu selalu jadi tantangan. Nah, jadi jangan pengen mengubah dia, tapi bagaimana dia mau ikut terlibat lah minimal, memahami konsep yang Terence sampaikan, dan itu kalau terjadinya konflik di dalam kelompok, berarti saya mesti berhadapannya satu-satu. Saya ngobrol santai dengan dia, saya mulai memahami dia, memahami cara berpikirnya. Jadi ada proses-proses yang nggak bisa kalau jadi pemimpin berpengaruh tuh hari ini semua harus ikut. Ya bisa kalau punya kekuasaan jadi diktator, tapi kan ikutnya orang kepaksa. Iya betul. Yang mau dilakukan jadi ikut karena takut ya. Ya orang takut ya, bukan respect tapi takut. Ya gitu. Ya. Dan untuk jadi respect butuh proses yang lebih mendalam.
dan nggak semudah itu mengubah orang. Itu yang penting mesti disadari Terence ya. Terence ya. Iya, Terence, ketua OSIS itu. Ya, Andi. ya. Jadi Terence, kesempatannya udah ada nih, kamu jadi ketua OSIS, dan itu pengalaman berharga buat kamu, bertemu dengan banyak orang, dan itu akan mematangkan kamu di masa datang jadi pemimpin yang hebat menurut saya. Ya, kok Agus bisa ngomong gitu karena dia dulu ketua OSIS ya nggak? Iya. Nah, pas banget. Oke, Iya. berlanjut dari pertanyaannya Terence, sebenarnya ada lagi nggak tantangan yang lain, Pak Agus sama Pak Kris? Ada nggak sih, maksudnya dalam menjadi agent of change itu tuh selain menghadapi orang-orang keras kepala, ada nggak tantangan yang lain? Ada. Tadi tuh mau nambahin pas yang di self branding kan. Jadi saya punya kuis nih sama semua ya, termasuk ke Agus juga. Menurut ya bedanya antara, saya mau nunjukin bedanya antara self branding, tahu siapa kita, sama orang disangka sombong gitu. Dan kita jadinya takut atau antara rendah diri sama jadinya sombong kan. Tapi harusnya di tengah-tengah gitu. Kita tahu siapa kita sehingga kita bisa kasih pengaruh yang lebih gitu ya. Kuisnya begini. Dari 12 murid Yesus yang disebut di Alkitab, murid yang paling dikasihinya siapa? Boleh tulis di chat. Nah, siapa, hayo lo? Jadi ada dari 12 murid Yesus itu ada murid yang katanya murid yang paling dikasihinya gitu. Siapa? Jangan anak OSIS nggak hafal juga nih nama 12 murid. bukan Petrus. Petrus nggak disebut. Nah, ada tuh Yohanes. Oke, Yohanes ya. Betul, Yohanes. Nah, pertanyaannya Itu nggak ada yang jawab Yudas nih. Iya. Betul Yohanes, Nah, pertanyaan Tapi Yudas dikasih Yesus loh. Nah, tapi kan ini murid yang paling dikasih kan. Nah, betul Yohanes. Ini bisa jadi topik yang baru nih. Jangan. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan murid yang paling dikasihi gitu. Nah, tahu nggak disebut murid yang paling dikasihinya itu ada di kitab apa? Jadi disebutkan murid yang paling dikasihinya itu ada di kitab apa? Kalau yang punya Alkitab bisa dilihat murid yang paling dikasihinya. Tadi saya cek ya di Alkitab. Itu adanya di kitab Yohanes juga. Jadi disebutkan, ya betul Yohanes semua kan? Tuh, nah, yang nulis ayat 24. Nah, yang nulis kitab Yohanes siapa? Yohanes kan? Nah, itu maksud saya Yohanes itu tahu, bahkan dia yang ngomong bahwa Yohanes adalah murid yang paling dikasihinya kan. Jadi sebenarnya Yohanes itu bicara soal dirinya sendiri gitu loh. Jadi mesti dibedakan antara kita mau nyombong atau kita tahu siapa kita sih gitu. Jadi itu sih yang bicara tadi soal yang self branding itu ya. Jadi itu sih Miss, sedikit kuis ya. Dan semuanya ada di Yohanes tuh 5 ayat ngomong soal Yohanes murid yang paling dikasihi. Ada di kitab Yohanes, yang nulis Yohanes juga kan. Dan dia bisa kasih pengaruh Jadi banyak itu sombong dari situ. atau self branding tuh? Kayaknya sih nggak tahu ya, kalau branding. saya sih ngerasa Yohanes ini tahu siapa dia gitu, dan kayaknya antara dia, saya nggak tahu apakah ada nada kesombongan di situ, tapi kayaknya kalau kita tahu siapa kita bisa kasih pengaruh yang lebih baik sih, gitu sih menurutku. Jadi jangan minder juga gitu. Oke. Jadi poinnya tahu diri kita, mengenal diri kita. Ya, mengenal diri kita dan jangan minder lah. Ya, jadi tantangannya tadi ya kan, ngomongin ke tantangan ya, kita kadang minder sih, siapa sih gua gitu. Iya, jadi personal branding itu nggak boleh dijadikan saya mau ningkatin diri saya supaya saya dikenal orang, itu yang bahaya. Tapi personal branding itu harus muncul karena dampak-dampak yang kita hasilkan sehingga orang kenal saya. Dan itu saya hadirkan sebagai belajar untuk menjadi orang-orang yang memang saya mau dipakai Tuhan gitu. Nah, yang menarik tadi kalau ketika jadi sindiran, olokan, kadang-kadang tantangan itu gampang. Nah, tapi itulah tantangannya untuk punya integritas. Kalau saya sebagai anak Tuhan, pilihan saya ini gitu. Itu yang nggak gampang. Apalagi ketika konteksnya kan anak-anak muda ini, karena saya udah pernah pemuda SMP SMA itu kan peer group tuh kuat banget gitu. Dan itu kan selalu menjadi pilihan yang sulit buat kita gitu. Oke. Begitu. Oke, bagus. Jadi
itu ya kira-kira yang menjadi Ya. apa ya, selain menghadapi orang lain ternyata diri kita sendiri tuh juga jadi kuncinya ya. Tantangan terbesar Ya. tuh bisa berasal sebenarnya bukan dari orang lain juga, Ya. feedback dari orang lain, tapi Ya. diri kita sendiri tuh juga adalah tantangan yang besar. Nah tadi sebenarnya ada pertanyaan, ada satu yang terlewat ya dari Catherine. Catherine tadi nanya, gimana cara melawan pengaruh atau dampak negatif dari sekitar kita biar kitanya nggak ikut terpengaruh dan ikut memberikan dampak negatif ke yang lain tanpa disadari. Oh ini mungkin udah. Tadi udah sih punya Iya tadi prinsip, udah punya sih, value ya ya. benar. Punya. Lalu punya benar. komunitas. Lalu tadi kata Ko Agus ya tahu Tuhan Ya. nyiptain kita buat apa sih? Itu sih. Tahu tujuannya jawaban. gitu ya. Ya betul. Luar sana, kitanya dulu. Kitanya punya integritas enggak? Saya nggak akan terpengaruh dulu enggak? Nah, nanti kualitas-kualitas yang kita bangun itulah yang justru harusnya membuat orang lain melihat kita, bukan kita melihat orang lain. Itu kan yang selalu salah tuh, kita jadi pengen ikut orang lain, mestinya orang lain ikut kita. Betul. Dan kadang-kadang nggak perlu sampai harus ubah situasinya. Tapi ketika perilaku kita muncul berbeda buat mereka, mereka pun mungkin bisa jadi sadar dengan apa yang kita lakukan. Itu kan yang disebut dengan hal sederhana. Oke, gitu ya Catherine ya. Jadi memang balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Kita mau dikontrol atau kita yang mengontrol gitu kan ya. Oke. Definisinya karakter itu gini. Ya. Definisinya karakter itu gini, kualitas yang dibangun di dalam diri seseorang yang menentukan responnya tanpa dipengaruhi oleh situasi. Itu kan definisi karakter nih. Jadi saya punya prinsip ini. Ketika lingkungan seperti ini, saya tetap nggak terpengaruh respon saya. Sebab ini pilihan saya yang paling oke gitu. Nah itu kan karakter. Jadi masuk ke PKBN 2K. Oke, sekaligus ya PKBN 2K. PKBN 2K dia, promosi dia. baru nulis soalnya baru nulis. Definisi karakter. Oke, jadi masih panas. Baru nulis. Oke, berarti buat anak-anak OSIS dan MPK sebenarnya masih boleh ya kasih pertanyaan ya. Banyak hal menarik sih sebenarnya kalimat-kalimat yang dikeluarin sama Pak Kris sama Pak Agus ataupun tadi yang kayak Elkana sempat ngomong tuh sebenarnya itu menyentuh banget sih ke kehidupan. Karena untuk membangun self branding lalu mau kasih pengaruh ke orang lain tuh kadang-kadang anak remaja tuh terjebak di yang tadi dia kejar dulu nih. Dia nggak kejar konten berdampak atau enggak, tapi dia kejar followersnya. Makanya kan adalah teknologi beli followers, beli like karena mengejar yang semu tadi gitu tanpa perhatikan kontennya, tanpa perhatikan apa yang menjadi esensinya untuk membawa perubahan tuh di mana tuh mereka belum, rasanya masih kabur untuk anak remaja sekarang ya. Tapi bersyukur hari ini anak OSIS MPK udah dengar langsung kan ya dari Pak Agus, Pak Kris maupun Kak Elkana tadi bahwa yang dikejar itu dampak yang kalian tunjukin itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Sambil menunggu mungkin ada lagi yang mau kasih pertanyaan ya. Oke. Ada pertanyaan dari Nasya. Di kehidupan kan pasti ada orang yang mau menjatuhkan kita. Bagaimana caranya menghadapi mereka? Nasya pengalaman pribadi atau gimana nih? Iya, jangan-jangan kebanyakan nonton drakor Nasya ya. Nih, Nasya dalam kehidupan pasti ada. Jadi apapun yang kita lakukan, orang bisa suka apa yang kita lakukan, tapi mungkin orang juga bisa nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi prinsipnya gini, kalau kita merasa itu benar, maka kita bertahan dengan apa yang punya kita, prinsip kita. Tapi juga ketika orang nggak suka, boleh jadi ini jadi bahan evaluasi kita. Di mana kita kurang melakukannya sehingga orang nggak suka dengan kita, itu prinsipnya. Tapi yang pasti jangan kita terjebak atau terpancing untuk akhirnya kita memikirkan gimana caranya menjatuhkan dia yang nggak suka dengan kita. Itu yang kadang-kadang terjadi kan. Jadi prinsipnya pahami bahwa apapun yang kita lakukan, meskipun itu udah baik banget, pasti ada yang nggak suka. Nehemia aja melakukan yang baik, tapi ada aja yang fitnah, ada aja yang nggak suka gitu kan. Maka itu larinya kemana kalau kita untuk melakukan sesuatu itu Tuhan. Balik lagi kalau sesi begitu ya. Oke. Balik lagi tadi ya yang pesannya Pak Agus sebelumnya ya. Pertama modalnya itu harus punya koneksi sama Tuhan gitu ya. Oke, Pak Kris ada yang mau ditambahin? Ya. Oke, Pak Kris untuk pertanyaannya Nasya.
Ya, jadi apa yang kita lakukan pasti nggak semua orang suka sih. Jadi stop makes everyone's happy lah. Karena Yesus aja nggak bisa kan, apalagi kita. Betul. Ya, jadi jangan menjatuhkan mereka juga sih. Tapi ya buktikan lewat kinerja dan juga karya lah. Yesus aja disalib. Iya, Oke. itu orang Jadi baik cara tuh. menghadapi orang-orang yang Ya. jadi Berkarya mungkin aja, intinya berkarya. ya menjawab apa yang Ya. orang mungkin mau menjatuhkan kita, mau menjelek-jelekan kita, itu mungkin tidak akan bisa menggoyahkan kita selama kita tetap bawa hal yang positif gitu kan ya. Kita membungkam Betul. mereka bukan dengan melawan balik atau menjatuhkan mereka. Kalau kita menjatuhkan mereka lagi ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan ya. Tapi mungkin melawan mereka tuh dengan cara ya kita bawa dampak yang baik gitu. Kita tetap stay positif, tetap lakukan peran kita gitu kali ya kira-kira menurut Pak Agus sama Pak Kris tadi ya. Sama satu lagi sih Miss, maksudnya jangan sampai kita pengen berdampak tapi sebenarnya itu untuk kasih poin sama mereka yang nggak suka sama kita gitu. Oh jadi iya betul juga. dampaknya ya punya bahwa itu adalah dampak saya yang positif, bukan saya gunakan itu untuk sebagai cara saya buat menjatuhkan orang lain nantinya. Atau untuk membuktikan diri salah. Gitu juga kan ya. Betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya sih bukan untuk memprove bahwa kita ini bisa gitu, tapi sebenarnya dampak itu memang buat yang positif gitu kan. Jadi orang lain jadi malu itu by product. Jangan sampai kita mempermalukan orang lain. Ya nggak sih, bahwa orang yang nggak suka sama kita itu harus jadi by product gitu, bukan sebuah niat yang betul-betul harus kita kejar, tapi lakukan dengan dampak, jadi karya sampai akhirnya mereka malu gitu. Tapi mereka malunya bukan tujuan kita gitu, tapi tujuan kita adalah memberi dampak itu gitu. Don't try to prove anything lah, ya. Don't try to prove anything lah. Tetap lakukan bagian kita gitu aja kan ya, tanpa harus mungkin Nasya dari pengalaman juga dia ya, jadi gampang-gampang susah sih ya sebenarnya, mungkin kadang-kadang juga terbawa emosi ya, tapi gitu Nasya kira-kira ya tips and trick dari para narasumber. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya masih mikir-mikir, nah aku aja yang bertanya lagi. Nah, kira-kira dari Pak Agus sama Pak Kris, bisa nggak bukan mendetail sih ya, tapi mungkin ada beberapa poin gitu yang diulang tentang tips and trick menjadi agen perubahan gitu, atau syarat atau kualitas itu atau apa ya, pokoknya tips and trick lah untuk menjadi seorang agen perubahan tuh kira-kira gimana tuh? Tadi sebenarnya kan udah muncul banyak tuh sebenarnya tadi di bagian awal ya, cuman mungkin biar lebih runut gitu, biar mungkin mereka bisa catat ya di notes atau di mana gitu, ada nggak tips and trick untuk menjadi seorang agen perubahan? Yang pertama mulailah sekarang membangun gambar diri kita dengan baik, bahwa kita hadir ini pasti bukan kebetulan sejarah, pasti ada maksud rencana Tuhan yang mau dihadirkan melalui kita. Lalu kemudian yang kedua, mulailah peka, mulailah menghargai setiap perjumpaan yang kita lakukan. Perjumpaan itu dalam arti gini, ketika kamu hadir di tengah keluarga, artinya ada dampak yang bisa kamu lakukan nih di tengah keluarga. Ya, ketika kamu bisa sekolah di SMP 4, berarti ada dampak yang sedang Tuhan minta kamu lakukan di SMP 4. Dan kebetulan dampak itu misalnya kamu terpilih menjadi anggota OSIS. Tapi itu juga kebetulan, mungkin itu juga bagian dari proses yang sedang Tuhan lakukan. Jadi mulailah peka, mulailah melakukan setiap perjumpaan itu dengan sebuah tindakan yang memang saya mau memberi dampak di situ. Mulailah serius melakukan setiap kesempatan yang kamu lakukan, misalnya belajar. Mulailah kamu menghargai diri kamu, mulailah kamu juga menciptakan personal branding kamu dengan cara apa? Melakukan tugas-tugas yang diberikan sekolah itu dengan melebihi apa yang diminta. Dalam arti kualitasnya, hasilnya dikerjakan dengan serius. Ini menjadikan bagian saya sedang berproses di sini, membentuk diri saya dengan baik gitu ya. Ya prinsipnya kalau buat saya peka dengan segala situasi dan mulailah selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan di tengah situasi yang saya alami. Contohnya nih, kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Lalu kita dengar cara membantu pandemik ini putus dengan cara rebahan. mulai peka kan, apakah rebahan itu betul bahwa menolong situasi cuma rebahan? Tampaknya nggak cuma rebahan, mestinya ada sesuatu yang bisa lakukan. Itu kan bagian dari kepekaan yang bisa kita lakukan, berpikir ya, memikirkan ide-ide kreatif yang bisa saya lakukan dari hal kecil, apa yang bisa saya lakukan
lakukan. Nah itu sebenarnya tipsnya lebih ke situ sih. Saya pikir itu urusan mami. Sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk bisa nolong mami? Itu kan sederhana. Jadi nggak usah pikir yang apa yang bisa lakukan buat Indonesia. Jangan dulu. Mulai dengan apa yang bisa saya lakukan untuk nolongin mami yang lagi sibuk di rumah karena work from home. Biasanya nggak cuci piring, sekarang cuci piring. Biasanya nggak pernah ngepel, sekarang ngepel. Tapi kan itu kan bukan kerjaan saya. Ya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, mendisiplinkan diri kita untuk melakukan yang bisa kita kerjakan. Biasanya belum bisa masak nasi, bantu masak nasi. Sekarang jadi bisa masak nasi. Masak nasinya bisa ditambah apa supaya lebih keren gitu kan. Jadi itu bagian hal kecil memacu diri kita bahwa setiap perjumpaan itu pasti mendorong kita untuk menjadi seorang agen perubahan. Itu sih dari saya. Oke, Pak Agus. Dari Pak Kris? Ya, dari saya paling ngulang yang tadi aja sih. Iya. Mulai dari apa yang ada ya. Jadi kemarin juga pas bawa renungan buat ada satu komunitas pemuda, saya bilang Tuhan itu udah ngasih banyak sama kita. Jadi mulai dari apa yang ada lah. Jadi jangan cari yang nggak ada. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu saya punya fasilitas yang ada gitu ya. Jangan tunggu saya punya ini. Sampai akhirnya impact itu bisa saya lakukan sih. Jadi mulai dengan apa yang ada, jangan cari yang nggak ada gitu. Terus yang selanjutnya harus punya value dan nilai sih, sehingga kita nggak terpengaruh sama mereka yang negatif, tapi kita bisa jadi terang di lingkungan itu sih. Itu sih paling 2 itu aja, Miss. Boleh nggak minta apa namanya? Oke, terima kasih Pak Kris. Jadi sebenarnya memang apa Pak Gus? Kita juga nanti boleh minta beberapa siswa ngomong apa yang Suaranya itu ya. Kayaknya jaringannya itu deh. Kok? kita lakukan setelah mendengar ini. Oh, Apa yang mereka putus-putus. Pak Gus boleh diulang nggak? ya, Jadi apa yang mau mereka Nggak lakukan? terlalu putus-putus, iya benar. Boleh nggak? Saya juga pengen denger sih beberapa murid ya 3-4 orang ngomong mereka dengar apa sih yang kita dapat dari percakapan kita hari ini, lalu kira-kira apa yang bisa mereka akan lakukan ke depan. Jadi kan nggak cuma kita doang yang ngomong nih, pengen juga dengar anak-anak ketua OSIS atau siapapun boleh 3-4 orang deh. Terus kira-kira hal sederhana apa yang mereka mau lakukan gitu ya? Kira-kira terpikir mau dilakukan. gitu. Jadi mereka dapat apa dan apa kira-kira. Ya. Oke, boleh nih pengurus OSIS dan MPK mic-nya di on, boleh di on ya. Mungkin ketua OSIS kali ya, Terence tadi ya. Ada Terence, ada Nasya, atau yang lainnya juga yang belum berpartisipasi. Tuh banyak nih. Ayo. Ada yang mau ini boleh mic-nya di on. Ini nggak di mute sama Sir Ardi kan ya? Nggak bisa unmute Bisa kan sendiri. ya? Oke. Bisa. Ayo silakan, ada yang mau memberikan. Jadi hari ini tuh saya baru belajar, nggak perlu panjang-panjang sih ya, Pak Kris sama Pak Agus ya. Jadi intinya dapat apa aja, apa yang dapat. Terus saya kepikiran setelah ini mau gitu. Mau pengakuan dosa juga boleh. Saya tuh belum melakukan ini. Jadi nggak usah takut untuk bicara. Ayo siapa aja. Ayo. Wah, ini pengurus OSIS. Saya yakin. Mereka sedang mencerna apa yang kita omongin. Gimana ya? Mencerna terus berpikir gitu berpikir, Tapi tadi unik juga ya yang Pak Agus bilang yang tadi kita berkomunikasi. Oke, ini malah kok yang bersuara malah Bapak Ibu gurunya ya? Apa mungkin karena ada Bapak Ibu gurunya jadi membuat anak-anak OSIS, aduh wah ada ini lagi. Boleh nggak Bapak Ibu guru diam aja dulu? Salah satu kesempatan jadi agent of change itu berani bersuara. Berani bersuara ya. Oh, si ketua OSIS bilang, Terence bilang lagi berpikir dulu ya, Miss. Baik, Terence. Baik. Tadi Pak Kris mau ngomong Iya, apa? Pak Kris tadi mau Nambahin apa?
Ya tadi sih intinya tadi yang Ko Agus bilang soal temennya yang coba pakai live IG kali ya buat. Jadi kalau kita mikirnya seberapa banyak orang yang mau lihat kita juga kayaknya itu yang paling bahaya sih kalau dari kesimpulan selama ini ya. Kita pengen bikin influence tapi ternyata kita punya niat yang salah tuh. Waduh. Jadi demotivasi. Dia nggak sih kayak kitanya jadi demotivasi gitu karena motivasinya kayaknya salah. Jadinya dia kecewa karena nggak punya apa tadi viewers ya? Iya. Nggak banyak yang nonton ya. Kepikir. Iya. Jadi waktu dia tanya kenapa ya nggak banyak yang nonton ketika saya live, lalu saya bilang gini, karena kamu fokusnya ke beberapa orang yang mau nonton kamu, bukan ke beberapa konten yang kamu sampaikan. Jadi kalau fokusnya itu, karena ketika saya lihat tayangan live-nya itu, saya bilang kamu nggak menarik. Kenapa? Karena kamu selalu melihat komen-komen orang di bawah, bukan yang ngomongin tentang konten apa yang mau kamu lihat. Maka orang kalau masuk situ, saya cuman 5 detik saya keluar lagi. Saya bilang. Ya, atau tanya Elkana tuh. Elkana tiap hari ngeliatin follower dia nambah nggak? Maksudnya Elkana ini kan YouTuber gitu. Dia karena awal-awal apakah lu tiap hari liatin Apakah lu tiap hari liatin lu follower lu nambah terus lu jadi demotivasi gitu nggak sih kayak tiap hari gitu lu liatin? Atau mungkin karena bisa awal-awal ceritain ya awal-awal pertama kali mau jadi YouTuber tuh gimana tuh getar-getirnya? Apa memang fokus di jumlah followers dan viewers itu apa gimana tuh? Sambil nunggu mereka berpikir, sambil nunggu yang pengurus OSIS-nya mikir. Oke, jadi waktu pengalaman aja ya ini ya, share-share pengalaman ya. Jadi kalau untuk awal-awal sih sebenarnya pasti mindsetnya, aduh kok yang nonton cuma 5 ya, yang nonton cuma 10 ya gitu kan. Tapi setelah kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita terus fokus sama si viewers itu, terus fokus sama komen-komen yang ada gitu kan, itu pasti kita nggak akan jalan gitu, nggak akan mungkin bisa menghasilkan sampai sekarang 50 video atau 70 video gitu kan. Ya, sekarang sih aku puji Tuhannya udah sampai 70 video gitu kan yang udah bisa dibuat gitu. Dan nanti akan ada beberapa lagi video selanjutnya. Cuma maksudnya kalau misalnya kita fokus hanya karena itu aja, nggak akan mungkin tuh aku bisa ngelakuin sampai 2-3 tahun ke belakang ini gitu ya. Pasti mungkin 1 bulan pertama, 2 bulan pertama udah akan deh gitu. Ya karena kita selalu fokusnya begitu. Karena aku juga nih sampai sekarang masih aja ada yang komen, sok kegantengan lah, atau ini kontennya apa sih nggak jelas. Terus ada yang bahkan yang komen-komennya tuh kata-katanya yang kasar gitu ya, yang tidak bagus untuk dibaca lah kasarnya gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita fokus ke sama hal-hal yang kayak gitu sih, atau kitanya bawa baper, nggak akan mungkin bisa berkembang gitu. Gitu sih, karena apa ya, anak-anak sekarang tuh selalu baper dalam arti dimarahin dikit atau misalnya baper ditegur dikit, ya langsung udah kan saya gitu, kan kata orang saya gini, kan kata orang saya jelek atau apa gitu kan ya. Tapi nggak dibalik si kata-kata itu atau si komentar itu menjadi evaluasi diri kita. Nah ini yang sering kita lupa gitu ya, harusnya jadi evaluasi. Oh ternyata ada orang yang ngomong kalau misalnya video saya, ini contoh kalau saya gitu ya, kalau video saya itu harusnya begini. Oke deh, kita belajar. Oke deh, kita cobain. Oke deh, kita searching gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kan berarti otomatis apa? Kita meningkatkan skill kita gitu. Nggak cuma stagnan di situ aja gitu sih. Jadi akhirnya yang pintar kan ya kita sendiri, yang untung kan kita sendiri gitu. Gitu sih. Paling. Oke, terima kasih Kak Elkana ya udah membagikan tips and trik menjadi apa yang didamba-dambakan oleh banyak anak remaja sekarang menjadi YouTuber. Ya gitu. Mungkin Bapak Kris kayak ada YouTube juga tuh kayaknya tuh ya. Bapak Kris? Saya baru ya gimana? Kan situ yang ngajarin Pak.
Oke, oh ternyata ini guru YouTuber ya, Pak Kris ternyata. Yoi. Aduh, Oke, begitulah. oke, ada yang udah bisa anak-anak OSIS dan MPK, ada yang udah bisa memberikan apa ya? Apa sih yang udah didapat dari hari ini dan apa yang kepikiran mau dilakukan dalam waktu dekat ataupun ya apa aja deh yang kepikiran dari sesi hari ini tuh aku dapat tentang bla 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 bla. Terus aku kepikiran nih Vanessa. Silakan Vanessa on mic-nya ya. Ya, halo. Jadi yang saya dapat itu setelah mendengarkan perubahan On itu. videonya juga dong. Oh, boleh. Jadi yang saya dapat itu setelah mendengarkan perubahan, ya kita nggak bisa mulai dari yang besar-besar. Kan itu kita harus mulai dari kita sendiri dan juga dari apa yang ada di sekitar kita. Mulailah berubah dari situ. Dan kita juga tetap harus berpegang pada Tuhan. Kalau udah kita juga harus balik ke Tuhan, tetap memuji Tuhan. Terus juga saya mau pengakuan dosa sedikit ketika Pak Agus bilang ulangan itu saya pernah nanya ke teman-teman sekelas, kalian pada belajar nggak? Kalian pada belajar? Terus teman-teman saya itu bilang, kebanyakan tuh pada bilang, enggak, apaan sih ulangannya gampang ini, nggak usah belajar lah, ntar juga dapat nilai bagus. Nah di situ saya kayak mikir, saya juga ada temen nggak ada yang belajar juga, jadi saya ikutan nggak belajar kan. Terus ketika pas ulangan, ternyata soalnya tuh lebih dari yang dikira gampang, ternyata susah dan teman-teman di kelas juga jadi remet. Nah di situ saya mikir, saya nggak boleh ikut situasi lagi yang membawa kita pada lingkungan yang buruk, tapi saya di situ harus menjadi agen perubahan, di mana seharusnya tuh ketika ada ulangan saya harusnya belajar gitu sih. Jadi mulailah dari yang ada di sekitar kita, baru ntar makin lama diberi Tuhan yang semakin besar lagi untuk kita berubah. Gitu. Wih, mantap. Oke, Mantap banget, keren. Mantap banget. By the way, Terima kasih, Vanessa dari SD sebelah bukan SDK 6? Iya, benar. Oke, karena mukanya pernah lihat waktu mereka kelas angkatan ini, waktu mereka kelas 6 tuh saya yang kasih pumping. Oh. jadi waktu lihat wajahnya kayaknya pernah lihat, jadi ingat-ingat. Oke, itu aja. Ya, makasih. Oke, terima kasih ya Vanessa ya. Nah, Vanessa ternyata dari contoh yang tadi dibilang sama Pak Agus, Vanessa pernah mengalaminya ya. Oke. Dan dia, Vanessa udah nggak mau terbawa arus lagi ya Vanessa gitu ya. Iya, benar. Oke, good Vanessa. Oke, ada yang lain? Terence mana? Terence dari tadi mikir mulu. Oke, Terence ya. Natali dong, Natali. Nataniela dulu. Ya. Halo? Setelah itu baru Terence ya. Oke. Videonya dong. Oke. Jadinya aku belajar kalau kita mau bikin pengaruh. Kalau kita mau bikin pengaruh itu kita perlu mengenal dan kayak understand orangnya itu kayak gimana juga. Kayak nggak bisa memaksakan kehendak. Terus aku juga belajar kita itu kalau dapat sesuatu, kayak misal tadi perumpamaan yang dikasih gitu, kita misalnya dapat tai kuda buat kayak hadiah ulang tahun. Itu kita memang pasti pengen itu komplain, habisnya kita nggak suka. Tapi kita harus kayak somehow tuh kayak pakai itu hadiahnya buat ngeliat sisi positifnya. Ya, sekian. Oke, thank you Nataniela. Oh, keren. Keren banget ya. Bagus banget Nataniela. Jadi dia sangat mengingat tadi ya, harus berpikir out of the box ya. Dapat tai kuda jangan dipikirin tai kudanya, pikirin kudanya. Oke. Ya. Oke, berikutnya Terence, silakan Terence. Halo. Jadi Terence, dari videonya. dance. Ini Jadi kata dari talk show
Jadi dari talk show tadi aku dapat kalau ya kita harus mulai bikin perubahan dari lingkungan kita dulu. Jadi kayak misalnya kalau aku kan dari OSIS dulu. Jadi nanti bertahap mungkin dari OSIS ke yang lebih besar lagi. Aku harus melakukan tugas yang terbaik dulu di OSIS ini. Nah, terus kata Kak karena tadi kan jangan baper juga. Jadi kalau ada hate comment, ya kita harus evaluasi, jangan malah baper. Kayak kita harus evaluasi lah apa yang salah dari diri kita sendiri. Kita harus berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, sampai akhirnya kita bisa menjadi agent of change yang baik. Dan kita bisa membawa perubahan yang baik bagi semua orang. Gitulah. Oke, terima kasih Terence. Bagus banget ya. Thank you, Miss. Keren banget Terence. Keren banget. Oke. Oke, berikutnya Nasya. Halo. Halo Nasya. Videonya mana tuh? Siap. Hai. Hai. Jadi aku dapat hari ini kalau di Agent of Change itu harus tertantang melakukan sesuatu dan mampu memberi dampak positif bagi orang lain. Terus juga kita jangan mementingkan berapa banyak orang yang mengikuti kita, tapi berapa banyak dampak yang telah kita berikan pada mereka. Dan juga yang tentang menjatuhkan orang itu, jadi kita jangan peduli dengan mereka, kita bisa jadikan mereka evaluasi, tapi jangan sampai mereka menjatuhkan kita. Kita harus membuat mereka jadi motivasi kita untuk tumbuh jadi lebih baik dan buktikan ke mereka bahwa kita bisa. Begitu. Thank you. Oke. Halo. Halo. Selanjutnya. Oke. Nasya tadi udah ya? Udah. Maaf ya tadi aku sempat internet putus, maaf. Iya. Oke, tapi aku yakin pasti Nasya keren banget. Iya. Oke, berikutnya Ambrose. Keren. Ambrose. Semuanya. Jadi dari talk show tadi aku benar-benar keimpress sama Ko Elkana. Soalnya gara-gara kan gak terlalu banyak juga yang nge-view videonya. Aku juga baru lihat ini YouTube channelnya. Tapi tetap aja Ko Elkana tetap aja ngeluarin video-video baru. Dan juga aku masih jadi terinspirasi kalau kita nggak usah ngelihat view-nya, yang penting kita udah lakukan apa yang terbaik dari diri kita. BTW kalau Elkana dapat subscriber baru loh kok. Itu aja ya. Oke, terima kasih Ambrose ya. Thank you. Memang sih Ko Elkana, Kak Kris sama Pak Kris sama Pak Agus tuh tidak membayar P4 ya untuk endorse ya, tapi nggak apa-apa lah, kalian boleh follow IG mereka, Instagramnya mereka ataupun subscribe YouTube channelnya mereka ya. Mungkin bisa Pak Kris, Pak Agus sama Kak Elkana mungkin bisa tulis kali ya di live chatnya alamat Instagramnya atau YouTube channelnya apa gitu. Kan bisa juga mungkin pertanyaannya bisa nggak disampaikan sekarang, tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu ada yang mau DM gitu, nah boleh juga. Terus nonton konten-konten yang baik yang dikasih sama Kak Elkana, Pak Kris maupun Pak Agus. Oke? Oke, ada lagi yang mau coba untuk memberikan apa yang didapat dari hari ini? Halo? Oke, itu ya. YouTube-nya Kak Elkana ya. Oke, Steven Marcelo. Ayo silakan on mic-nya. Lalu, tapi katanya malu ya. Oke. Hai Celo. Halo Bu. Hai, silakan di on videonya. Jadi kalau hari ini aku belajar, Okay. aku oh ya. Okay.
Jadi kalau hari ini tuh aku belajar kalau misalnya ada yang kayak nge-hate kita, bukan kita kayak mesti nge-hate balik, bukan kayak kita tuh kayak jadiin mereka jadi kayak saran, begitu kita buktiin kalau kita tuh bisa. Bukan kayak kita mesti hate mereka balik, bukan. Jadi kayak buatin mereka kayak saran dan bikin kita tuh lebih bagus lagi gitu. Oke, itu ya. Itu aja Celo, ada masih mau tambahin? Udah. Oke. Wah, Celo tambah gendut ya. Sorry. Bukan body shaming. Oke, ada lagi yang lain? Kalau misalnya udah nggak ada, atau ada yang masih mau kasih pertanyaan? Kalau misalnya udah nggak ada, boleh ya berarti aku minta. Oke, itu dari Pak Kris ya, alamat Instagram, akun Instagram sama YouTube. Nah, terus nanti ada podcast juga. Bagus-bagus loh topik yang dikasih sama Pak Kris. Pak Agus belum ya, Pak Agus belum kasih alamat Instagram sama YouTube atau podcastnya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau memberikan pendapat, oke, Sir Ardi silakan sambil mempromosikan sosial media P4 juga. Oke, kalau sudah tidak ada yang memberikan pertanyaan dan testimoni, mungkin aku bisa minta closing statement ya dari masing-masing narasumber. Mengingat waktunya juga udah mau jam 12 ya, udah jam makan siang. Dimulai dari Kak Agus dulu ya. Ya, pesan saya kalau kamu dapat banyak dari apa yang didengar hari ini, maka yang mesti kamu lakukan adalah mari kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan hari ini, lalu bangunlah personal branding kamu, lalu mulailah kamu melakukannya dengan terkoneksi dengan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Jadi mulailah, ya saya pikir yuk kita lakukan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Mulai peka, hal kecil, tapi kamu belajar untuk melihat dampaknya akan besar. Oke, itu dari Pak Agus, dari Pak Kris. Ya. Pak Kris mana ya? Oke, Pak Kris boleh kasih gangguan closing sinyal, Pak. statement-nya? Ini jaringan internet yang terganggu apa gimana ya? Pak Kris. Pak Kris? Nggak kedengeran, Pak Kris. Suaranya nggak ada. Nggak kedengeran ya? Iya, Enggak. nggak kedengeran. Oh, oke. Berarti KL Ditulis Kana aja dulu lah. deh. Kita ke KL Kana dulu. KL Kana ada nggak? Closing statement untuk dede-dede gemes di P4 ini. Dede gemes, aduh. Oke, jadi terus berjuang, terus jadi membawa dampak buat banyak orang, gitu ya. Kan tadi juga kan dari statement Ko Agus, Ko Chris juga gitu ya. Chris. Jangan menyerah, itu yang penting. Itu yang utama, jangan menyerah karena hari esok tetap harus berjalan, karena tahun depan tetap harus berjalan. Betul. Gitu ya. Ya, sama jangan lupa tentang si termometer dan termostat gitu. Jadi apakah kita mau menjadi dampak karena orang lain atau kita yang membuat dampak untuk orang lain. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak. Ya, udah kedengeran belum? Pak Kris udah bisa belum Cek. ya? Oh iya. Oke, ya, udah. Nggak tahu tadi trouble apa. Lepas earphone kayaknya. Ya, dari saya simpelnya lakukan hal kecil dengan mental yang besar, dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan terlalu musingin apa yang ada di luar kendali kita, tapi apa yang ada dalam kendali kita lakukan dengan baik ya. Jadi do small things in a big mentality gitu. Do small things in the big way. Sampai nantinya kita akan dapetin satu perkara yang jauh lebih besar gitu sih. Dan lingkaran pengaruh yang lebih besar. Oke, mantap.
Oke, dimulai dari lingkaran kecil untuk mendapat lingkaran yang besar. Oke, siap. Terima kasih sangat banyak untuk Pak Agus, untuk Pak Kris, untuk Kak Elkana, untuk sharingnya di siang hari ini. Aku yakin semua anak OSIS dan MPK mendapatkan hal yang sangat bermanfaat. Bahkan bukan hanya OSIS dan MPK ya, saya yang menjadi pendengarnya itu saya mendapat sangat banyak yang gratis pula di sini. Jadi terima kasih banyak untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Jadi mari mulai dari sekarang, kalau kita udah mendapat kesempatan baik di hari ini untuk mendengar insight yang positif seperti ini, nah mari kita mulai membagikan energi yang positif untuk orang lain ya. Tadi pesannya, ayo kita mulai jadi agen perubahan. Oke? Kita bisa akhiri ini. Saya minta Miss Ang, apakah ada untuk menutup kita di dalam doa? Oke, Miss Ang, nggak kedengeran ya? Miss Ang nggak kedengeran suaranya? Kayak saya tadi kayaknya mesti Iya, kayak start sama kayak masuk browser lagi. tadi ya. Oke, boleh anak-anak boleh say thank you ya di live chat buat Pak Kris, buat Pak Agus sama Kak Elkana ya, boleh ini. Oke, misang tampaknya ininya error ya. Oke, ya udah berarti ya udah aku aja yang tutup dalam doa ya. Miss Ang, aku aja ya yang tutup dalam doa ya. Saya nggak kedengeran. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk Kau berikan kepada kami segenap pengurus OSIS dan MPK di SMPK 4 Penabur. Terima kasih untuk sharing yang sangat membangun kami dari Pak Agus, dari Pak Kris, bahkan dari Kak Elkana Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap bidang, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka terus menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Dan pun bagi kami, anak-anak yang ada di SMPK 4, baik pengurus OSIS maupun pengurus MPK, Tuhan juga memberkati kami dengan tugas dan tanggung jawab yang menemukan tujuan hidup kami, menemukan maksud Tuhan menciptakan kami di dunia ini Tuhan. Kami bisa terkoneksi terus dengan Engkau dan kami bisa membawa perubahan-perubahan yang baik dalam kehidupan kami maupun membawa dampak bagi orang yang di sekitar kami. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan terus melindungi kami dan menjaga kami di tengah-tengah yang sementara kami semua alami. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak. Terpuji namamu kini dan selamanya, amin. Oke, terima kasih banyak. Amin. Thank you.